Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian pagi ini. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Dan atas pertolongan Tuhan saja kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nas renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 41 ayat 21 dikatakan demikian. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita adalah Allah yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendapat para medis, orang yang lanjut usia atau lansia sangat gampang dihinggapi penyakit lupa. Tidak heran bila seseorang lansia suka lupa di mana kunci diletak, di mana kacamata ditaruh, lupa di mana surat berharga disimpan. Namun kita juga tidak heran bila orang muda gampang lupa. Misalnya lupa menyampaikan terima kasih saat menerima sesuatu, lupa dengan nasihat orang tua atau gurunya. Demikian halnya dengan umatnya, bangsa Israel. Mereka suka lupa dengan pertolongan Tuhan. Mereka lupa dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Misalnya, setelah mereka pulang dari Mesir, Allah hanya ingin supaya mereka setia berbakti kepadanya. Namun, tiba-tiba mereka lupa. Saat Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, tapi mereka di bawah gunung tiba-tiba menyembah ular tembaga. Padahal Tuhan selalu setia akan janjinya kepada Yakub, Bani Israel. Ia akan memberkati bangsa pilihannya sendiri dan tidak akan pernah melupakan mereka. Bahkan Tuhan telah menghapuskan segala dosa pemberontakan bangsa Israel seperti kabut diterbangkan angin, seperti awan yang bertiup. Tuhan telah menebus Israel. Mereka tidak perlu takut, tetapi hanya perlu kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya mereka lebih pantas dihukum keras dan kemudian dibinasakan sebagai akibat perbuatan mereka menyembah yang bukan kepada Allah. Sebagai Allah yang cemburu, ia merasa disakiti. Ia menghajar mereka, namun kembali mengampuni dan memulihkan mereka. Tindakan Allah yang tidak membalas dengan setimpal kejahatan dan dosa-dosa mereka sebagai tindakan anugerah yang patut disyukuri dengan memuliakan namanya. Oleh karena itu, ingatlah keselamatan dan kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang maha kasih dan maha baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kejahatan dan dosa-dosa yang kami perbuat, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan Tuhan menghapus segala dosa pemberontakan kami, seperti kabut diterbangkan angin, dan pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib. Kami adalah anak-anak Tuhan yang harus mentaati segala perintah-Mu dan setia pada kebenaran Injil-Mu. Untuk itu tolong kami Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mematuhi segala perintah-Mu, mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami sakit penyakit, agar Tuhan memperhatikan dan mendengarkan keluhan dan doa mereka, agar penyakit yang mereka derita Tuhan sembuhkan. Itulah harapan dan permohonan kami. Selain itu, kami serahkan hidup kami dan usaha pekerjaan kami dalam satu hari ini. Buatlah berhasil, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.